bersama saya Muhammad Faisal Amiruddin selaku WK3 Komisariat STAI Diponegoro. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Sahabat-sahabat dimanapun berada, khususnya sahabat-sahabat keluarga besar Komisariat STAI Diponegoro, Rayon Salahuddin Al-Ayyubi dan juga Rayon Abu Dzar Al-Ghifari. Pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah untuk sharing atau memfollow up kembali ingatan sahabat-sahabat terkait materi mapaba, yaitu keaswajaan, dimana materi keaswajaan ini merupakan materi dasar yang harus dikuasai oleh sahabat-sahabat. Maka perlu kiranya memfollow up dan mempelajari lebih dalam lagi. Sebelum kita menuju pada pembahasan malam hari ini, jangan lupa sahabat-sahabat like, subscribe dan juga komen ya. Tinggalkan komentarnya, silahkan kita berdiskusi. Apabila ada kejanggalan atau kurang pas dalam penyampaian saya nanti, bisa tinggalkan komentar di bawah ya. Oke sahabat-sahabat, kita ketahui aswaja ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tidak asing mendengar kalimat aswaja, yang mana itu akronim dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya bagi para sahabat-sahabat yang berlatar belakang Nahdlatul Ulama, pastinya sudah sering menerima materi aswaja di lingkup prosesnya masing-masing, mulai lingkup Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Ibnu, atau mungkin dari lingkup sekolah sanawiyah ataupun dari lingkup lainnya. Namun tidak mengesampingkan juga sahabat-sahabat yang dari sekolah-sekolah umum, mulai dari SMA, mungkin SMK, yang masih asing mendengar kalimat aswaja. Maka di sini saya sedikit mengulas terkait apa sih, bagaimana sejarahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini lahir ya, mulai dari pengertian sampai kepada sejarahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi titik tekan yang akan sampaikan pada malam hari ini kepada sahabat-sahabat adalah bagaimana penerapan aswaja di dalam ber-PMII. Karena tidak menutup kemungkinan kemarin pada saat mapaba mengenai sejarah, mengenai pengertian sudah disampaikan sangat gamblang. Nah, maka saya di sini hanya mencuplik beberapa pengertian dan juga sejarah. Ini sebagai pemantik ingatan daripada sahabat-sahabat. Oke, pengertian aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, yang saat ini kita populer dengan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Ini merupakan pengklaiman daripada banyaknya aliran-aliran Islam yang mengatasnamakan aswaja. Sahabat-sahabat anggota Mu'taqid PMI STAI Diponegoro, Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri maknanya adalah diambil dari salah satu hadis, yaitu yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqtaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan wan nasara ala isnataini wa sab'ina firqatan wa saftariqu ummati ala thalatha wa sab'ina firqatan an-najiyah minha wahidah wal baquna halaka. Qila wa man najiyah? Qala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qila wa ma Ahlus Sunnah wal Jamaah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Rasulullah SAW bersabda, kaum Yahudi
tergolong menjadi 71 kaum Nasrani. Sedangkan Nasrani menjadi 72 dan umatku, umat Islam menjadi 73 golongan. Semua golongan masuk neraka kecuali satu. Para sahabat bertanya, siapa satu yang selamat itu? Rasulullah SAW menjawab, mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu penganut sunnah dan jamaah. Lalu sahabat bertanya, apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Rasulullah menjawab, Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah ma'ana alaihi wa ashabi, apa yang aku berada di atasnya bersama sahabatku. Di dalam buku Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah menerangkan bahwasanya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ajaran wahyu Allah Subhanahu wa taala disampaikan Nabi Muhammad SAW kepada sahabat-sahabatnya dan beliau amalkan serta diamalkan para sahabat. Sebenarnya secara bahasa Ahlus Sunnah wal Jamaah ini terdiri dari 3 suku kata, yaitu yang pertama ahlun, yang kedua as-sunnah, dan yang ketiga adalah jamaah. Ahlun ini yang disandarkan kepada para ahlu bait, orang-orang di sekitar Rasulullah pada waktu itu. Sunnah sendiri adalah orang-orang yang mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah dan hidup di masa Rasulullah, yaitu para sahabat. Dan jamaah adalah para ulama, para tabi'in, ulama tabi'in tabi'in yang juga mengikuti ajaran Rasulullah. Begitu. Sekilas mengenai pengertian daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sahabat, lalu bagaimanakah sejarahnya hingga lahirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah? Perlu diketahui, sebelum Ahlus Sunnah wal Jamaah ini lahir, sudah ada akidah-akidah Islam yang telah lahir terlebih dahulu. Di antaranya ada Khawarij, ada juga Mu'tazilah, ada juga Jabariyah, Qadariyah. Ya. Mengapa demikian? Hal ini sebenarnya sudah awal mula muncul ketika pada zamannya Utsman bin Affan. Pada zaman Sayyiduna Utsman bin Affan, di situ ada peristiwa di mana ada kelompok-kelompok yang kontra dengan pemikiran dan kebijakan daripada Utsman bin Affan. Dan sayang sekali kelompok ini muncul dari golongan Islam sendiri. Lalu percekcokan itu akhirnya membunuh Utsman bin Affan. Kejadian ini berlanjut di masa Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, karena pihak dari kaum Utsman bin Affan yang dikawal oleh salah satunya yaitu Abu Sufyan ini tidak terima apabila pembunuh daripada Utsman bin Affan tidak ditemukan. Klaimnya pada waktu itu adalah disandarkan kepada golongannya Ali bin Abi Thalib. Ya. Lalu daripada itu Ali bin Abi Thalib ini dituntut untuk turun daripada tahta jabatannya oleh kaum para pembela Utsman bin Affan. Maka muncullah peristiwa tahkim. Pada peristiwa tahkim itu memunculkan sekte-sekte baru di dalam Islam, karena kelompok tidak sepakat dengan apa yang terjadi pada waktu tahkim, dan juga ada yang sepakat dan ada juga yang tidak memihak kepada keduanya. Kelompok yang sepakat ini adalah kelompok-kelompoknya Ali yang saat ini menjadi kelompok Syiah. Dan yang tidak sepakat ini kelompok-kelompok Utsman bin Affan atau Bani Umayyah.
Dan yang ketiga adalah kelompok Khawarij yang tidak membela pada keduanya. Sampai bertahun-tahun kemudian ada yang nama salah satu ulama, yaitu Imam Hasan al-Asy'ari, ya kan? Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Ini juga mendirikan nama Asy'ariyah. Kemudian juga setelah itu ada muncul lagi Abu Mansur al-Maturidi dengan pemahaman Maturidiyahnya. Kedua konsep ini, kedua pemikiran Islam ini dijadikan satu, sehingga mereka menyebutnya dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jelasnya, bagaimana sejarah munculnya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Apabila terdapat kurang pahamannya, nanti bisa kita sharingkan kembali di kesempatan lainnya, atau mungkin ada yang menyanggah saya ingatkan kembali, silahkan komentar di bawah. Tidak menutup kesempatan sahabat-sahabat memberikan masukan dan juga memberikan pelurusan apabila ada kekeliruan. Sahabat-sahabat, sesuai yang saya katakan tadi, bahwasanya titik tekan yang akan saya sampaikan pada malam hari ini pada kesempatan kali ini adalah bagaimana aswaja ke PMI-an. Ya, bagaimana PMII selaku garda terdepan pejuang Ahlus Sunnah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di ranah kampus, maka lazim memahami, mengetahui dan juga menguasai terkait nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam PMII ada konsep yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai manhajul fikr dan wal harokah. Apa itu manhaj? Manhaj ini sendiri adalah metode, cara, kan? Manhajul fikr, sehingga metode dalam berpikir. Perlu diketahui bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam Nahdlatul Ulama mencakup aspek akidah, syariah, dan akhlak. Di dalam berakidah, Ahlus Sunnah wal Jamaah menggunakan manhaj Asy'ariyah dan Maturidiyah. Di dalam berfikih, Ahlus Sunnah wal Jamaah Nadiyah menganut pada ajarannya 4 mazhab, yaitu Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambal. Di dalam bertasawuf, Ahlus Sunnah wal Jamaah menganut pada manhaj Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Ya, itu dia. Kapan sih aswaja dijadikan manhajul fikr oleh pergerakan mahasiswa Islam Indonesia? Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia menggunakan aswaja sebagai manhajnya dalam berpikir dan bergerak itu sejak 1995-1997. Pada waktu itu dalam simposium aswaja di Tulungagung, sahabat Khatibul Umam mencetuskan atau menciptakan sebuah karya dalam bukunya, yaitu membaca ulang aswaja. Dan memuncul gagasan awal mengenai manhajul fikr, aswaja sebagai manhajul fikr, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Said Akhil Sirot. Beliaulah yang menyatakan bahwasanya aswaja bukanlah jangan digunakan sebagai madhab, tetapi sebagai landasan berpikir. Maknanya apa? Aswaja adalah orang-orang yang memiliki metode berpikir keagamaan yang mencakup semua aspek kehidupan dengan berlandaskan atas dasar moderasi, menjaga keseimbangan dan toleransi. Aswaja bukanlah sebagai madhab, melainkan sebuah metode dan prinsip berpikir dalam menghadapi persoalan agama sekaligus urusan sosial kemasyarakatan. Ini dia alasannya daripada
Al-Mukarram Kiai Haji Sa'id Akil Sirot, mengapa aswaja digunakan sebagai manatul fikr. Nah, lalu aswaja PMII ini berpegang kepada nilai-nilai apa? Nilai-nilai yang dianut di dalam aswaja PMII tidak jauh beda dengan aswaja An-Nahdiyah, yaitu nilai tawasud atau moderasi, nilai tawazun atau netral, nilai ta'adul atau keseimbangan, dan nilai tasamuh atau toleransi. Lalu bagaimanakah penerapannya sebagai kader PMII dengan nilai-nilai yang tercantum ini? Sebagai kader PMII, nilai moderasi atau nilai tawasud bisa diaplikasikan di dalam pengambilan hukum. Ya, di dalam pengambilan keputusan hukum kita menggunakan manhaj, menggunakan nilai aswaja secara tawasud atau moderat, di mana posisi akal kita gunakan di samping daripada penggunaan nas atau penggunaan Al-Quran dan hadis. Ya, jadi tidak kaku ketika bunyinya hadis seperti ini harus demikian, tetapi kita menggunakan akal juga. Bagaimana ini? Bagaimana kiasnya? Bagaimana ijma'nya? Bagaimana maqasidus syariahnya? Ya. Lalu nilai yang kedua yaitu nilai tawazun, yakni dalam sikap berpolitik. Dalam berpolitik kita menggunakan nilai tawazun, yaitu netral, di mana kita tidak memihak kepada salah satu kubu ataupun salah satu rezim. Tetapi ketidakberpihakan kita bukan berarti menolak gitu. Ini yang dinamakan penggunaan tawazun ini dalam sikap kita berpolitik. Lalu nilai ta'adul dan tasamuh, ya, yaitu nilai keseimbangan dan toleransi, ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sosial dan berbudaya, di mana masyarakat Indonesia sendiri memiliki keragaman yang sangat beragam, memiliki budaya yang berbeda-beda, dan memiliki sosial yang berbeda pula. Sehingga aswaja mengambil sikap, kita mengambil sikap di dalam bermasyarakat menggunakan nilai ta'adul dan tasamuh. Lalu sahabat-sahabat, prinsip-prinsip aswaja dalam manhaj yaitu adalah prinsip akidah, ada dan juga prinsip sosial politik, dan prinsip istinbatul hukam, dan yang terakhir prinsip tasawuf. Sahabat-sahabat, di dalam prinsip akidahnya aswaja yang pertama adalah prinsip akidah ilahiyah, di mana sahabat-sahabat ketika selaku muslim tentunya mengakui ketauhidan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang inilah dimaksudkan daripada prinsip uluhiyah, keilahian. Yang kedua ada prinsip kenabian, di mana kita mengakui mutlak bahwasannya Rasulullah adalah sebagai utusan Allah dan nabi akhir zaman. Tidak ada lagi nabi selain itu. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah lazim meyakini akan hal tersebut. Yang ketiga, di dalam prinsip berakidahnya Ahlussunnah wal Jamaah harus percaya akan al-ma'ad atau perjanjian, di mana kelak di akhir kehidupan kita ada yang namanya hari kiamat, ada pembalasan, ada juga pemberian jaza
atau juga pahala atas apa yang kita lakukan semasa hidup. Jadi tidak boleh kita tidak mengimani hari yang akan datang. Lalu di dalam prinsip bidang sosial dan politik, Aswaja memandang negara sebagai kewajiban fakultatif, yaitu fardu kifayah. Membela negara atau memandang negara, bentuk negara itu sebagai fardu kifayah, cukup diwakilkan. Seperti yang kita ketahui akhir-akhir ini ada beberapa kelompok yang memperjuangkan namanya konsep bernegara secara khilafah. Ada juga yang menggunakan konsep imamah. Ada juga yang memperjuangkan konsep imaroh. Nah, di sini Ahlussunnah wal Jamaah tidak mewajibkan, tidak memfardu'ainkan, tetapi memandang negara sebagai fardu kifayah. Selama apa? Selama negara tersebut tetap memiliki prinsip syura musyawarah, kedua keadilan, ketiga hurriyah, dan yang keempat musyawah atau kesetaraan derajat. Selama negara tetap memiliki koridor-koridor tersebut, masih mau bermusyawarah, memiliki keadilan, memberikan kebebasan, dan memberikan kesetaraan derajat, maka hal tersebut tidak jadi permasalahan. Lalu prinsip aswaja selanjutnya yaitu sebagai istinbatul hukam atau pengambilan hukum. Sahabat-sahabat, dalam kita mengambil hukum, karena kita bermanhaj kepada Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu harus berlandaskan kepada 4 nilai ini, yaitu nilai Al-Quran, pada Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ya, itu dalam pengambilan hukum syariah. Lalu dalam bertasawufnya, prinsip bertasawufnya kita menganut seperti yang saya sampaikan di atas. Kita menganut pada Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Pemahaman Al-Ghazali mengenai tasawuf seperti apa? Yaitu memberikan hati dari berbagai hal selain Allah. Sedangkan Imam Junaid Al-Baghdadi menyatakan konsep tasawufnya yaitu berada semata-mata bersama Allah Subhanahu wa taala tanpa keterikatan apapun. Nah, itu tadi sahabat-sahabat sekilas mengenai PMII dan Aswaja atau Aswaja Aswaja PMII. Ya, mulai dari pengertian sejarah dan juga bagaimana nilai-nilai Aswaja di dalam ber-PMII telah kami paparkan demikian. Jangan lupa sekali lagi, kritik dan saran sangat kami perlukan demi membangun sumber daya manusia yang lebih baik lagi. Karena sekali lagi, selama manusia masih hidup dan masih bernafas, tidak luput dari salah dan tidak lepas daripada berproses. Sahabat-sahabat, selamat datang di PMII. Jangan setengah-setengah dan ber-PMII. Jangan cukup pada materi yang saya sampaikan ini. Bedah lagi itu Aswaja, bedah lagi bagaimana sejarahnya, bagaimana kita bergerak dengan landasan Aswaja, bagaimana kita berpikir dengan landasan Aswaja, bagaimana kita bermasyarakat dengan landasan Aswaja. Agar apa? Agar Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdhiyah bisa kita gaungkan di seluruh elemen masyarakat. Karena sahabat-sahabatlah pejuangnya, sahabat-sahabatlah pemiliknya, dan sahabat-sahabatlah
selaku penentu bagaimana eksistensi Aspaja An-Nahdliyah di bumi Nusantara dan seluruh dunia. Akhiran minni wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.